Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri pada sub pokok bahasan sudut berelasi pada trigonometri. Jadi dari materi rasio trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa nilai-nilai pada sudut istimewa itu hanya ada 5 yang kita ingat, yaitu 0, kemudian setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Jadi nilai itu yang kita nantinya gunakan atau yang harus kita ingat pada penentuan nilai trigonometri atau rasio. Jadi pada sudut relasi ini di beberapa buku atau bahkan di internet sudah tersedia tentang rumus dari sudut trigonometri yang berelasi. Jadi pada kuadran pertama ada yaitu sudut lancip berelasi antara sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Kemudian pada kuadran dan seterusnya, pada kuadran kedua sin 90 derajat ditambah alfa, jadi sudut tumpuan theta yaitu sama dengan cos alfa, dan seterusnya. Pada kuadran ketiga sin 190 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa, di mana alfanya adalah merupakan sudut istimewa pada bentuk sudut lancip di kuadran pertama. Dan kuadran keempat yaitu sin 170 derajat ditambah alfa, atau sin 360 derajat min alfa sama dengan min sin alfa, dan seterusnya. Nah, rumus relasi sudut pada trigonometri ini cukup banyak, jadi kemungkinan lupa itu sangat memungkinkan. Maka salah satu caranya kita memanfaatkan lingkaran satuan trigonometri. Nah, jadi menentukan nilai sudut-sudut berelasi pada trigonometri, kita tinggal melihat gambar lingkaran satuan, di mana pada bidang garis sumbu X-nya atau bidang sumbu horizontalnya ini menunjukkan nilai cosnya. Jadi di situ hanya ada nilai 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1, dan kebalikannya ya. Jadi min setengah, nilai cosnya min setengah akar 2, min setengah akar 3, dan min 1. Jadi nilai-nilai itu pada sudut istimewa yang kita ingat, jadi hanya berlama 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, pada gambar ini terdapat garis-garis tebal yang sama dan garis-garis yang tipis yang juga bernilai sama. Masing-masing menghubungkan sudut dengan menunjukkan nilai yang sama atau menunjukkan relasinya. Jadi semisal pada sin 30 derajat, sin 30 derajat ini menunjukkan nilai setengah. Nah, jadi di sin 30 derajat itu menunjukkan nilai setengah. Maka sin 30 derajat ini nilainya juga sama dengan sin dari 150 derajat, karena pada sin 150 derajat juga menunjukkan nilai setengah. Atau juga bisa juga kita mencari nilai dalam besaran yang lain. Jadi ketika sin 30 derajat itu menunjukkan nilai setengah, maka kita lihat nilai cos ini. Nilai cos di sini nilai setengah, bilangan setengah juga menunjukkan sudut 60 derajat. Jadi sin setengah itu sama nilainya dengan cos 60 derajat. Jadi sin setengah sama dengan
cos 60 derajat. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan di rumus pada kekuatan pertama, yaitu sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Jadi kalau tadi sin yang kedua ini, kalau tadi sin 30 derajat itu berarti sama dengan cos 90 derajat dikurangi 30 atau cos 60 derajat. Nah, jadi kita tidak perlu menghafal rumus-rumus ini semua. Untuk memudahkan mengingatnya, kita bisa melihat gambar ini atau mengingat gambar ini. Nah, garis-garis ini sebagai contoh, garis ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa sin cos 30 sama nilainya dengan cos 330. Cos 60 derajat nilainya sama dengan cos 300. Berikutnya cos 90 nilainya sama dengan cos 270 derajat, yaitu cos 90 derajat nilainya sama dengan 0 dan cos 270 derajat juga nilainya sama dengan 0. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan nilai sin 90 derajat atau sin 150 derajat itu sama dengan sin atau cos apa. Nah, jadi kalau sin 150 derajat, kita lihat nilai dari sin 150 derajat itu sama dengan setengah. Maka jika dinyatakan dalam besaran yang sama dalam bentuk sin, maka kita bisa sebutkan sama dengan sin 150 derajat itu sama dengan sin 30 derajat. Jadi ini sama. Atau jika kita ingin menyatakan dalam besaran yang lain, misalkan ingin disebutkan dalam bentuk cos, maka kita sebut sin 150 derajat, maka kita cari cos berapa yang nilainya sama dengan setengah, maka kita bisa sebut cos 60 sama ya. Jadi kita tidak perlu menghafal beberapa rumus tersebut. Kita lebih enak atau lebih mudah dengan mengingat gambar, bahwa di sini ada, karena gambar ini memiliki karakter, yaitu nilai ini sinnya sama dengan ini, nilai sin ini nilainya sama dengan yang sini, nilai sin ini sama dengan yang 150. Begitu juga yang di bawah 210 nilai sinnya sama dengan 330 dan seterusnya. Untuk yang cos, maka nilainya juga menunjukkan ya yang arah sumbu X-nya. Cos 120 sama dengan cos 240. Cos 30 derajat sama dengan cos 330. Cos 150 derajat sama dengan cos 210. Jadi dengan demikian, dengan mengingat gambar yang memiliki karakter ciri-ciri tersendiri, kita lebih mudah mengingatnya dan menentukan nilainya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.